pendidikan, saya pernah kuliah gitu. Tapi karena pas waktu itu orang tua saya juga kan bukan orang tua yang berada ya gitu. Daripada ntar adik-adik saya nggak sekolah, jadi saya ngalah gitu. Jadi pendidikan saya sampai di D3. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, pundak, lutut, kaki. Pada awalnya sih saya emang dari kecil itu saya udah senang ngajarin teman-teman gitu kan. Kita di situ main sekolah-sekolahan. Saya jadi gurunya gitu awalnya gitu. Jadi ya gitulah, jadi senang saya. Ternyata banyak temen tuh lebih enak gitu. Jadi terasa kegembiraannya ada, kebersamaannya ada. Waktu saya belum mengenal itu apa artinya PKBM ya gitu ya. Saya tuh sebenarnya udah ngajarin teman-teman di lingkungan pasar yang tetangga-tetangga di rumah. Kan itu kan rumah saya sama pasar tuh kan nggak jauh gitu kan. Itu sebagian udah ada yang saya ajarin bikin baju, terus motong rambut gitu. Padahal saya nggak bisa, gitu. Tapi nekat belajar ya akhirnya, oh iya cara motong rambut tuh begini gitu ya. Jadi tuh secara tanpa kita sadari ilmu itu datang sendiri. Waktu itu kan saya dagang di Pasar Ramayana ya. Sewaktu itu belum ada Ramayana sih, masih pasarnya tuh masih tradisional banget. Karena tuh dari kita tuh dulu kan nggak ada loring door gitu kan, kalau sekarang ada ya. Jadi pakai papan-papan itu yang di ini gitu. Jadi papan-papan itulah gitu ya kita pakai untuk belajar pedagang asongan. Pedagang asongan itu usianya sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, terus ada juga yang udah bapak-bapak udah tua gitu. Jadi akhirnya kamu kalau misalnya saya ajarin baca mau nggak? Mau, dibilang gitu. Akhirnya kita belajar baca tuh di itu pakai kertas-kertas bond gitu kan. Yang balikannya kan kosong tuh. Nah, di situ awalnya. Jadi karena dari pengalaman sekolah yang awal saya udah ada, saya tuh ngelihat figur anak-anak gitu ya, saya tuh kasihan. Jadi pas kebetulan itu ibu neneng itu dia punya komunitas disabilitas karena kebetulan anaknya juga kebutuhan khusus, udah nggak berjalan lagi gitu kan. Nah tapi kan PKBM tetap berjalan, ada gitu kan. Waktu itu saya bilang ya udah kita masukin di PKBM aja, karena PKBM itu kan pendidikan non formal, jadi apapun di situ masuk. Saya bilang gitu. Ibu Neneng tertarik, oh ya udah, akhirnya bergabunglah kita di komunitas Ibu Neneng itu, karena saya membantu Ibu Neneng gitu. Setelah itu coba ajakin saya pertemuan dengan orang tua murid dan sama murid-muridnya gitu kan. Nah, saya bawa ke kebun. Saya lihat, waduh, iya ya. Kok begini amat ya. Jadi hati saya tuh terenyuh banget gitu. Oh ya udah, ayolah kita bantu, kita bareng-bareng dah Bu Neneng. Kita berjuang demi anak-anak ini semua gitu kan. Gimana kabarnya? Di kain ini ada yang timbul. Berarti ini yang bagian depan. Yang ini bagian belakang. Karena ini tidak timbul. Jadi yang kita teplak adalah nanti di bagian yang muncul ini ya. Kalau untuk kependidikan ekonominya ya, saya akan mengajarkan berbagai jenis ke satu memasak gitu kan. Nah terus kedua lagi membatik. Nah ketiga lagi kerajinan. Nah itu kerajinan tangannya dalam bentuk yang bisa kita jual dengan harga yang lumayan. Nah itu salah satunya kan dalam bentuk tas talikur, itu bagus banget, itu nilainya juga tinggi gitu kan.
Yang penting ada ketekunan, ada kemauan. Kalau orang tuanya kita udah ajarkan, nanti saya akan membuat konsep untuk mengajarkan orang tua ke anaknya. Karena anaknya kebutuhan khusus, kita kan nggak mungkin guru itu mendampingin 24 jam. Tapi karena orang tuanya kita udah ajarkan, jadi orang tuanya pun bisa menularkan ilmunya kepada putra-putrinya yang kebutuhan khusus sampai benar-benar bisa. Nah, itu kan buat kelanjutan kehidupannya setelah dia menjadi dewasa. Yang penting ibu-ibu itu ada kemauan. Tanpa kemauan kita nggak akan bisa. Karena kemauan itulah yang mendorong kita supaya kita bersemangat. Saya selalu ngomong seperti itu. Karena kalau kita nggak punya semangat, hidup itu seperti nggak berarti. Nggak berarti untuk diri kita sendiri gitu kan. Apalagi untuk orang lain. Sedangkan kita punya keluarga. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman yang ibu-ibunya yang punya anak-anak disabilitas gitu ya, anak-anak ABK. Saya selalu begitu. Tangannya dulu begini, coba begini. Nah, gitu. Nah, udah begini dah. Nah, ya gitu. Ikutin garisnya. Nanti gantian. Pinter dah tuh.